Halo pemirsa, hari ini kita kembali dalam pengawalan kasusnya Arya Daru, di mana hingga saat ini masih belum saja ada perkembangan terbaru yang diumumkan dari pihak penyidik. Setelah ada pengumuman yang dulu itu bahwa kasusnya Arya Daru tidak ditemukan unsur pidana, dan hingga saat ini masih belum ada kabar-kabar dari perkembangan terbaru dari penyidik. Dan kasus ini juga mendapatkan perhatian dari khalayak ramai, juga dari praktisi hukum, juga dari pakar kriminal dan lain sebagainya. Dan mereka sepakat bahwa kematian Arya Daru ada potensi dia dibunuh. Jadi lebih ke arah dibunuh daripada ke arah bunuh diri. Dan kejanggalan yang ingin saya bahas di sini adalah terkait dari sampah yang dibuang Arya Daru. Menurut pengakuan dari penjaga kosnya, Arya Daru biasanya buang sampah di tempat sampah di depan kamar kosnya. Nah, ini kan juga biasanya seperti itu yang kita lakukan ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang tanda kutip terkait dari tujuan tersembunyi dari Arya Daru, atau ada sesuatu hal yang membuat Arya Daru ini membuang sampah di luar tempat kosnya. Akan tetapi ada juga yang mencurigai bahwa itu sebenarnya bukan sampah biasa. Bisa jadi ada dokumen atau ada hal-hal lain yang ingin diamankan oleh Arya Daru. Ataukah Arya Daru ini sudah janjian dengan seseorang di depan tempat kosnya itu agar dokumen ini diamankan, ataukah seperti itu? Karena setelah dari belanja mall itu, Arya Daru tidak langsung pulang, tapi kemudian katanya mau ke bandara, tapi dialihkan ke tempat dia kerja. Dan di sini juga banyak kejanggalan di mana dia sampai naik rooftop dan lain sebagainya, dan meninggalkan tas belanjanya dan tas punggungnya, dan kemudian balik ke tempat kosnya. Dan itu pun ada waktu yang benturan, waktu yang bersamaan, saat dia di kos juga saat dia di rooftop. Nah, CCTV-nya ini mana yang benar? Yang di kosnya kah ataukah yang di Kemenlu? Nah, mari kita prediksi teman-teman. Tapi saya prediksi ini fokus ke tong sampah atau sampah yang dibuang oleh Arya Daru saat dia di kosnya. Apakah ada sesuatu yang penting di tas hitam yang dibuang oleh Arya Daru di luar lokasi tempat kosnya? Apakah ada sesuatu yang penting? Konflik. Oh, jadi Arya Daru membuang tas hitam itu atau kresek hitam atau sampah itu, dia sudah ada konflik di dalam pikirannya. Sudah ada konflik teman-teman. Dan di sini ada simbol belayar. Bisa jadi dia ingin mengamankan sesuatu yang ada di dalam kamarnya. Perahu, seseorang berlayar di dalam konflik, berarti saat itu dia ingin mengamankan sesuatu. Apakah kamu bertemu seseorang di luaran sana, di luaran tempat kosmu saat membuang sampah? Letting go, mari kita pergi. Mari kita pergi. Jadi letting go itu untuk menghindari sesuatu yang terjadi. Jadi di sini tidak ada yang menemui Arya Daru saat dia buang sampah tersebut, tetapi Arya Daru berusaha untuk menghindari sesuatu yang bisa terjadi terhadap dirinya dan terhadap keamanan dokumennya. Makanya di sini ada letting go. Nah, apakah Arya Daru ke bandara tersebut setelah ada konflik, kemudian dia ingin menuju ke bandara, ingin pergi menghindari konflik yang ada, tapi kemudian dialihkan ke Kemenlu? Itu bisa juga terjadi karena di sini ada keinginan ya, di sini ada energi untuk menghindari konflik. Makanya ada simbol perahu layar, bepergian
di tengah konflik. Dan di sini juga ada simbol Lai Tingguh, mari kita pergi. Ini. Jadi teman-teman, dia pulang ke tempat kosnya itu sudah membawa pikiran-pikiran yang kalut, yang resah terkait dari adanya sebuah konflik. Nah, ini. Dan konflik ini sepertinya kalau saya sambungkan di prediksi saya saat Arya Daru, Farah dan Dion ke mall, ada pembicaraan-pembicaraan terkait dari hal itu. Karena di situ kartunya ada kegelisahan yang dialami oleh Farah dan Dion. Ada seseorang yang menekan mereka. Bisa juga ada seseorang yang menugaskan mereka untuk mendampingi Arya Daru. Atau bisa juga seseorang itu menekan mereka, kemudian mereka ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Arya Daru. Itu juga bisa terjadi. Jadi Dion dan Farah ini sebenarnya juga mengalami kayak keputusasaan, resah gelisah saat dia bertemu dengan Arya Daru atau saat dia mendampingi Arya Daru untuk belanja. Sudah ada tekanan-tekanan kejiwaan yang mereka alami dari seseorang yang memiliki arogansi, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada kaitannya dengan Dion dan Farah, di mana Farah ini kan juga pegawai Kemenlu, sedangkan Dion di sini pihak kepolisian belum menjelentrehkan latar belakangnya. Tapi kemarin itu ada yang komen di YouTube saya bahwa Dion ini juga pegawai Kemenlu. Jadi kalau memang Dion ini juga pegawai Kemenlu, berarti 3 orang ini, Farah, Dion, dan Arya Daru ini sama-sama pegawai Kemenlu. Yang mungkin ada sesuatu di dalamnya terkait dari kesewenangan seseorang kepada mereka. Ini ya. Nah, saat saya prediksi kemarin itu, kenapa Dion tidak datang saat ada pemeriksaan polisi? Kenapa? Kemudian yang di kartunya prediksinya bahwa dia khawatir kalau dia datang ada sesuatu yang bisa ditemukan dari keterangannya. Takut keceplos ngomong, takut digali dan lain sebagainya. Nah, lah siapa yang di belakang Dion ini? Nah, itu yang perlu didalami. Kenapa dia berani tidak hadir di kepolisian? Dan kenapa kepolisian tidak menunggu dari pernyataan atau dari keterangan Dion ini, tapi sudah melakukan rilis terkait dari hasil temuan-temuan saat penyelidikan Arya Daru yang menyatakan tidak ada unsur pidana? Kenapa tidak menunggu Dion ini diperiksa dulu, hadir dulu dan lain sebagainya? Nah, ini juga ada tanda kutip di sini. Kita kembali ke masalah sampah ya. Ternyata Arya Daru ingin menghindari sebuah konflik dan ingin pergi dari keadaan-keadaan yang bisa membuat dirinya nggak aman. Selanjutnya, data yang ada di dalam sampah tersebut apakah berisi TPPO, discovery, penemuan. Nah, langsung to the point kartunya. Saya bilang apakah itu ada kaitannya data TPPO, ada discovery, ada temuan-temuan ke arah sana. Nah, lah kenapa kamu berkonflik dengan orang tersebut dan melibatkan Farah dan Dion yang sama-sama pegawai Kemenlu? Ada apakah ini? Karena ada status quo. Karena Arya Daru mempertahankan pendapatnya. Oh, begini jadinya teman-teman ya. Kalau kita menelisik dari prediksi saya kemarin bahwa Farah dan Dion ikut menemani Arya Daru belanja, mungkin dia ditugaskan oleh seseorang untuk merayu Arya Daru. Karena di kartu kemarin juga ada tipu daya.
Jadi mereka seolah-olah menemani Arya Daru belanja, tapi ada hubungan komunikasi di antara mereka bertiga, di mana dua orang itu, Farah dan Dion, mendapatkan mungkin tugas dari seseorang untuk merayu Arya Daru agar menyerahkan data-data yang dia ketahui terkait TPPO. Nih, dan ternyata Arya Daru masih status quo, mempertahankan pendapatnya, mempertahankan apa yang dia miliki di sini. Ya. Jadi dari Farah dan Dion ini sebenarnya harus bisa digali lebih jauh lagi. Memang pelakunya bukan mereka berdua, tapi mungkin sedikit banyak mereka tahu yang melatar belakangi kenapa Arya Daru ini dibunuh. Selanjutnya teman-teman, great gratitude ya, ucapan terima kasih. Kenapa Arya Daru ini mempertahankan? Nah, ini ada kaitannya dengan prediksi saya yang dulu, ada simbol piala. Ya, di mana Arya Daru ini merasa apa yang dimilikinya itu adalah pencapaian dalam pekerjaannya, dalam loyalitas kepada negara. Nah, harapannya dengan loyalitas yang tinggi ini, Arya Daru bisa mendapatkan misalnya kenaikan jabatan, ucapan terima kasih dan lain sebagainya terkait dari karir yang sudah digelutinya. Makanya di sini ada simbol great gratitude, ucapan terima kasih. Harapannya Arya Daru seperti itu. Nah, tapi sayangnya ya, Arya Daru di sini tuh bekerja sendirian. Sedangkan pihaknya yang berseberangan dengan Arya Daru jaringannya sudah terlalu kuat, sangat kuat. Dan tentunya Arya Daru menjadi keamanannya menjadi kurang di sini. Kemudian teman-teman, tadi kan saya bilang Dion dan Farah. Ciri-ciri orang yang menyuruhmu seperti apa? Ketiga-tiganya pegawai Kemenlu, itu harus ditandai ya, garis besar. Ketiga-tiganya sama-sama pegawai Kemenlu. Seandainya Dion memang pegawai Kemenlu, karena dari pihak kepolisian tidak memberikan latar belakang Dion seperti apa, keterangannya nggak ada sama sekali. Cuma saya mendapatkan komen dari seseorang di YouTube saya bahwa Dion juga anggota Kemenlu. Ciri-ciri orang yang menyuruh Farah dan Dion untuk ikut atau yang menekan ada ya, ciri-ciri Farah dan Dion, ciri-ciri dari orang besar yang menekan Farah dan Dion sehingga ada kegelisahan saat dia mendampingi Arya Daru belanja. Cirinya, new beginning, sesuatu yang baru, awal yang baru. Simbolnya anak bayi. Bisa juga loh ya. Kalau dari prediksi saya yang dulu kan orang besar di belakang kasus ini. Lah new beginning bisa juga orang besar ini statusnya baru menjabat. Baru menjabat itu bisa setahun, 2 tahun, atau kalau 2 tahun bisa jadi, karena saya prediksi dulu Arya Daru mengetahui kasus ini 2 tahun dari sekarang. Jadi 2 tahun ke sini ya. Jadi new beginning ini merupakan awal yang baru. Seseorang yang menjabat jabatan baru, orang tersebut di dalam sebuah instansi. Ciri yang kedua, Ascended Master, seolah-olah dia ini baik orangnya, kemudian didukung banyak orang, disupport dan lain sebagainya. Tampak di luar seperti itu. Akan tetapi dia deception, yang mana dia berusaha mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ada deception. Jadi begini, kalau dirasa ada seseorang yang tidak berada di pihaknya, dia akan berusaha menggiring opini untuk memusuhi orang tersebut. Makanya di sini ada simbol deception, pembisik. Dan salah satu mungkin korbannya juga Arya Daru ini.
tahu Arya Daru berseberangan, pada akhirnya ada hal-hal yang dilakukan yang kemungkinan itu adalah awal dari kematian Arya Daru, penyebab dari kematian Arya Daru. Ciri yang selanjutnya, family, friends, and petunjuk jalan. Jadi dia memiliki kelompok di sini, makanya di sini kan ada keluarga, ada teman-teman, dan ada yang memberikan petunjuk dan dukungan. Itu. Jadi di sini sudah terorganisir organisasinya, juga mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang yang sepemikiran dengan dia. Dulu prediksi saya kan begitu. Otaknya ini orang besar, tapi orang besar ini tidak berdiri sendiri, tapi di samping-sampingnya juga orang besar yang mensupport atau yang ikut nyemplung di dalam apa yang dilakukan terkait dari perputaran uang. Kala itu prediksinya kan seperti itu. Ciri yang kelima, taking step, melangkah ke sebuah gedung. Nah, gedungnya kayak gedung pemerintahan, teman-teman. Jadi melangkah ini ada kaitannya dengan new beginning, di mana dia kemungkinan memiliki jabatan baru di sini atau baru menjabat di pemerintah. Itu prediksinya ya, bahwa ternyata di tong sampah itu ada penemuan-penemuan yang berusaha Arya Daru sembunyikan atau berusaha Arya Daru amankan sebelum terjadi sesuatu. Karena setelah dia pulang dari rooftop tersebut ke tempat kos, dia sudah berkonflik dalam pikirannya, ada sesuatu yang kurang bagus yang dirasakan, dan dia berusaha ingin segera pergi untuk menghindari hal itu. Makanya dia buang sampah, buang dokumen dan lain sebagainya sebagai usaha dia untuk menyelamatkan dokumennya. Karena di dokumen tersebut ternyata ada penemuan data-data TPPO. Makanya di sini ada simbol discovery, seseorang yang menemukan permata, data-data rahasia. Seperti itu ya teman-teman.